sebenarnya banyak cakupannya, tapi yang akan dibahas di biomedik ini ada 4 hal ini, anatomi, fisiologi, biokimia, patofisiologi. Kemarin saya bahas tentang anatomi itu struktur tubuh manusia. Tunggu dulu, saya sudah salam atau belum tadi ya? Belum ya? Kayaknya ya, saya buka ya. Saya ulangi dulu ya, saya harus dibuka dulu ya. Iya, belum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Lupa salam antara semangat, terlalu semangat, atau tidak bersemangat karena kita online toh, jadi lupa nih. Baik, biomedik membahas anatomi, jadi struktur tubuh manusia, kemudian fisiologi apa fungsinya, kemudian biokimia tentang proses kimia dalam tubuh, patofisiologi tentang perubahan fungsi tubuh atau abnormal atau penyakit. Kemudian dimulai bahwa organisme tubuh manusia itu dimulai dari sel, meskipun ada atom, ada molekular atau tingkat kimiawi, tapi saya ambil garis besarnya dalam 4 hal ini. Tingkatannya adalah sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ. Kita bahas sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang mampu menjalankan proses-proses kehidupan, dan banyak jumlah sel dalam tubuh manusia. Dari sel itu, berdasarkan dengan inti selnya ada dua, ada namanya prokariotik, ada namanya eukariotik. Tidak ada inti selnya, kemudian ada inti selnya. Kalau manusia ada inti selnya. Nah, berdasarkan dari inti sel lagi, yang kita bahas adalah manusianya ya. Berdasarkan inti sel, ada yang banyak memiliki inti dan ada yang cuma sel tunggal. Kalau manusia disebut dengan multiseluler karena memiliki banyak sel. Kemudian selanjutnya adalah ini struktur sel. Dari sel itu ada namanya membran sel. Membran sel itu adalah kulitnya sel. Kemudian ada protoplasma. Protoplasma itu adalah isi sel. Ada membran sel atau kulitnya sel, ada protoplasma isinya sel. Nah, isinya sel itu ada nukleus, ada sitoskeleton, ada sitoplasma. Kalau skeleton itu adalah rangka ya, sito itu adalah sel. Jadi rangkanya sel. Ada inti sel, ada rangkanya sel, ada sitoplasma. Itu plasma itu adalah cairan ya, cairan dalam sel. Kemudian di sitoplasma itu ada namanya sitosol, cairan sel. Kemudian ada namanya organel sel. Nanti kita akan bahas yang mana itu organel sel. Lanjut ya. Nah, ada dua gambar. Ini lebih jelas dan ini butuh penerawangan yang dalam untuk melihatnya. Pada dasarnya sama gambarnya. Ada namanya ribosom, ada namanya dinding sel atau ini sel wall dinding sel, kemudian ada sitoplasma, ada membran sel, ada mitokondria, lisosom, nukleus, nukleolus, endoplasmik retikulum, ada sentrosom, badan Golgi. Nah, ini adalah kalau nukleus itu bukan menjadi bagian dari sitoplasma, tapi menjadi bagian dari protoplasma. Nanti kita akan bahas selanjutnya terkait dengan sel ini. Nah, kita lihat ini adalah dinding sel toh, dinding sel. Kalau secara kasat mata ini dari gambar ini dinding sel seperti lingkaran saja ya. Ada garis saja. Sebenarnya dinding sel itu bentuknya seperti ini. Ini sel, membran sel. Membran sel. Kemudian kita ke organel sel. Ada namanya inti sel, fungsinya mengatur aktivitas seluruh sel. Itu adalah nukleus atau inti sel, bagian-bagiannya ada namanya nukleolus, anak inti. Ini namanya nukleolus ya, nukleolus, anak inti. Kemudian ada kromatin, DNA, RNA, ini terkait dengan pewarisan sifat ya. Nukleoplasma adalah cairan inti sel, ada membran inti atau karoteka. Kemudian
Selanjutnya ada namanya retikulum endoplasma ya. Retikulum endoplasma itu ada namanya retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Kasar itu ini yang ada titik-titiknya, titik-titik merah ini adalah namanya ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma ini adalah jalur dari transportasi zat, jalur transportasinya zat. Kemudian kasar itu mengandung ribosom. Kemudian ada retikulum endoplasma halus, transportasinya kalau kasar itu dia transportasinya protein. Kalau halus dia transportasinya adalah selain protein, itu lemak, karbohidrat, vitamin. Jadi kalau retikulum endoplasma kasar itu jalurnya saja protein. Kemudian ribosom. Ribosom tadi inilah, ribosom ini yang titik-titik merah ini adalah ribosom. Ribosom itu adalah tempat pembuatan sintesis protein. Makanya di retikulum endoplasma kasar itu hanya jalurnya protein saja, ya. Kemudian saya percepat di sini ya. Ada namanya aparatus Golgi, mensekresikan zat yang masih digunakan. Jadi mensekresikan, mengeluarkan zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Contohnya ada hormon, ada enzim. Ini membantu dalam proses kimiawi dalam tubuh kita. Kemudian ada namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah tempat menghasilkan energi, bagaimana menghasilkan energi, bagaimana kita bisa beraktivitas. Nah, tenaga atau energi itu diproduksi di sini mitokondria. Kemudian ada lisosom. Lisosom itu merupakan secara sederhananya dari lisosom ini adalah agen bersih-bersihnya sel. Dia menghancurkan sel-sel yang sudah mati atau menghancurkan sel-sel yang sudah waktunya mati, terprogram. Misalnya ada sel yang masa waktunya 1 tahun, maka dalam 1 tahun itu, jangka waktu itu, maka akan selesai fungsinya. Kemudian ada sel dalam tubuh manusia, ada sel darah, kemudian sel tulang, sel saraf, kemudian sel epitel, ada sel otot, kemudian sel telur, sel sperma ya, kemudian sel lemak. Selanjutnya, tadi dikatakan bahwa setelah sel itu ada namanya jaringan. Nah, jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, kemudian struktur, kemudian fungsi yang sama, bekerja bersama untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi jaringan itu dari sel yang sama fungsinya, bentuknya, strukturnya. Kemudian kalau organ, selanjutnya ada jaringan, contoh 4 jaringan utama dalam tubuh manusia. Ada jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, kemudian jaringan otot, jaringan saraf. Itu ada jaringan-jaringannya semua di situ. Nah, dari jaringan ini kemudian membentuk namanya organ. Organ adalah gabungan dari beberapa jenis jaringan yang berbeda yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi khusus dalam tubuh. Contohnya jantung, tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan epitel yang bersama-sama tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Itu adalah jaringan, organ. Dari jaringan yang berbeda kemudian menyusun satu organ. Selanjutnya, ada namanya sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Jadi, sistem organ itu dari beberapa organ yang bekerja sama, kemudian menjalankan fungsinya yang lebih kompleks atau lebih rumit lagi. Misalnya, ada sistem pencernaan, sistem pernafasan mulai dari hidung, seperti itu, sampai ke paru-paru. Selanjutnya, ini terkait dengan gambaran awalnya tentang sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Jadi kita bisa bedakan itu ya.
antara sel, organ, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Kemudian kita masuk ke sistem respirasi. Ya, pembahasan hari ini adalah sistem respirasi. Kalau mendengar respirasi, apa kira-kira yang ada di benak kalian terkait dengan respirasi? Silakan bersuara ya. Langsung saja Sistem bersuara. pernapasan, Pak. Pernafasan, oke, pernafasan. Kalau pernafasan, apa lagi kira-kira pernafasan? Apa yang terlibat di pernafasan misalnya? Proses pernafasan. Proses menghasilkan lagi, Pak. Bagaimana apa? Hidung, Kurang jelas suaranya. paru-paru, Bisa ditambah lagi volumenya? faring. Ya, oke, sudah benar meskipun belum berurut ya. Karena tidak mungkin hidung baru paru-paru ya. Tidak mungkin ya. Tapi sudah benar. Iya, Pak, Apa yang hidung disampaikan sudah dari benar ya? Iya, Pak. Ya, enggak masalah ya, enggak masalah. Kira-kira apa lagi kira-kira yang lainnya kira-kira yang Mulut juga, Pak. Mulut juga, Pak. Mulut bisa pakai mulut. ya bisa lewat mulut. Bisa kira-kira lewat mulut bagaimana? Buka mulut, tutup hidungnya. Debunya masuk kan? Iya, Pak. Ya bisa. Contohnya biasa orang tidur yang ngorok itu, Pak, lewat Iya. hidung. Lewat Ya, mulut. bisa. Ya, jadi bisa lewat mulut ya, enggak salah. Selanjutnya yang lain kira-kira, karena banyak saya lihat ini yang sorry ya, banyak yang saya lihat kayaknya tertidur ya, cuma ikut saja. Nah ini kekurangannya kalau kita lewat ini ya, online ya, kekurangannya mungkin ada yang serius, ada yang tidak serius. Jadi saya tidak bisa bedakan mana serius tidak serius di sini. Tapi kalau kita offline, Anda berkedip saja sudah saya tahu, oh ini bukan pikirannya di sini, bisa. Kalau di sini kan enggak apa-apa Ji. Enggak ada Ji masalah. Serius tidak serius enggak ada Ji masalah, yang penting ikut toh. Selesai tidak selesai yang penting kumpul. Enggak ada Ji masalah. Sistem respirasi yang penting kalian bisa tahu nanti kenapa, Raisa? Sistem pertukaran antara gas dan udara. Gas dan udara, ya. Ya, ada pertukaran gas di situ, ada pertukaran gas, benar, ada pertukaran gas. Jadi sudah benar ya, benar pertukaran gas. Kemudian sistem respirasi secara sederhananya adalah masuknya O2 dan keluarnya adalah CO2 dan H2O. Fungsi utama respirasi adalah memperoleh oksigen untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh tubuh. Kemudian, kalau respirasi itu ada inspirasi dan ekspirasi. Atau kalau pernafasan ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi, apalagi inspirasi itu? Ada yang bisa? Menghirup udara. Ya, nah, menghirup ya, menghirup bau, menghirup apa tuh? Kemudian ekspirasi, Mengeluarkan Menghembuskan. dari kata in ya, in berarti masuk, X berarti keluar. Toh, itu yang membedakan ya antara inspirasi dan ekspirasi. Ada dari kata in berarti masuk, kalau masuk berarti dari luar ke dalam toh. X berarti keluar dari dalam ke luar. Baik, berarti sudah paham semua ya. Berarti perkuliahan ini cepat selesai ini. 5 menit lagi kayaknya ya kita selesai, baru kita tidur ya. Satu untungnya online, pertama ya tidak mesti kita mandi, tidak mesti kita harus dandan toh. Jadi itu bagusnya online. Kemudian kita bisa sambil kita sambil bisa sambil tidur. Karena kalau ada yang
kameranya tertutup, kita bisa interpretasikan toh banyak hal. Tapi kalau misalnya ini ada yang kameranya nyala kan bisa saya lihat, oh ya dia mengikuti. Kalau tidak nyala kameranya, kemungkinan tertidur atau kemungkinan masuk kemudian pergi gitu bisa saja kan. Oke, kita lanjut inspirasi dan ekspirasi. Pernah dengar otot-otot yang terlibat dalam proses pernafasan? Otot Pernah. yang apa itu? Otot perut. Apa lagi? Dada. Iya, diafragma. Diafragma mas. Dan di dada. Otot dada ya. Iya, benar. Cuma akan lebih detailkan nanti ya, saya akan detailkan. Jadi ototnya itu ada namanya otot antar rusuk ini. Ini namanya sternum. Nah, ini namanya otot antar rusuk ini namanya otot intercostalis internal. Ini intercostalis namanya, otot di antara ini. Kemudian ini adalah otot perut. Ini rectus abdominis, otot perut. Kemudian di sini ada namanya otot diafragma ini, di sini. Saya kan carikan gambar yang lebih detail ya, otot diafragma. Diafragma. Nah, ini namanya otot diafragma, saya akan tunjukkan. Nah, ini otot diafragma itu ini otot diafragma ini jelas. Otot diafragma ini ya. Nah, ini otot diafragma. Oke. Jadi ada namanya otot perut, kemudian ada otot dadanya ini intercostalis. Ya, itu adalah otot-otot yang terlibat dalam proses pernafasan. Kemudian bagaimana proses terjadinya inspirasi adalah ada kontraksi otot diafragma. Jadi kontraksi otot diafragma ini mendorong dia ke atas. Ini mengembang toh, ini rusuknya, kemudian otot-ototnya di sini mengembang, maka meningkatkan ukuran dada sehingga paru-paru mengembang, oksigen masuk ke dalam paru-paru. Jadi ini proses dari masuknya udara. Ini otot diafragmanya kontraksi. Kontraksi itu terjadi kalau kontraksi pada otot itu kontraksi artinya adalah perubahan panjang otot. Kalau kontraksi misalnya pada otot bicep itu kontraksi itu dari ototnya begini jadi bulat. Proses pemendekan otot itu namanya kontraksi. Kalau misalnya di tangan ada kontraksi berarti ada gerakan, ya. Tapi ada juga gerakan yang tidak terjadi, ada kontraksi yang tidak ada gerakannya, namanya isometrik. Gerakan isometrik. Tapi itu dibahas di olahraga sebenarnya. Baik, ini adalah proses dari inspirasi. Kontraksi otot diafragma dan otot interkosta. Interkosta ini kemudian meningkatkan ukuran dada sehingga paru-paru mengembang. Paru-parunya, coba kalian tarik nafas dalam-dalam. Pasti paru-parunya akan lebih lebar kan? Nah, kemudian kalian hembuskan. Apa yang terjadi? Paru-paru kalian rileks pasti. Rileks artinya dari mengembang tadi kemudian kembali ke semula. Nah, ini proses ekspirasi. Diafragma dan interkostal mengalami relaksasi. Tadi kan mengembang. Nah, proses dari mengembangnya itu kembali ke posisi semula tadi. Seperti biasa. Nah, itu namanya ekspirasi. Kemudian ada pernafasan dada, kemudian pernafasan perut. Ini kalau pernafasan dada yang terlibat kontraksi adalah otot-otot di antara tulang rusuk. Kemudian kalau pernafasan perut adalah yang
berperan di situ adalah otot diafragma. Sama dengan kalau di pernafasan dada ada namanya inspirasi dan ekspirasi. Ototnya sama yang dibahas tadi di sini adalah otot di sini, otot yang sekitaran dada dan otot di sekitaran perut, itu saja yang membedakan. Kemudian di sistem pernafasan itu inilah skemanya ya, mulai dari hidung, kemudian ke faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus. Nah, di bronkus ini, di trakea itu ada percambangan bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus itu kemudian bercabang lagi namanya bronkiolus. Ya, nanti akan ada gambarnya di bawah. Kemudian, ada bronkiolus. Kalau ini kalian lihat ini yang saya tunjuk ini apa kira-kira ini? Apa ini? Ini adalah pembuluh darah. Berarti ini dari jantung. Pembuluh darah, kemudian di sini kapiler paru, ini pertukarannya antara O2 dan CO2. Yang warna merah ini ini adalah warna merah dan biru adalah pembuluh darah ya. Darah yang kaya oksigen akan berwarna merah dan darah yang kaya CO2 dia berwarna biru. Kemudian saya lanjut. Nah ini ada strukturnya. Nasal cavity itu adalah rongga di bagian hidung, ruang berrongga di dalam hidung. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah menyaring, menghangatkan dan melembabkan. Menyaring adalah apa yang disaring? Batu-batu kah? Apa yang disaring kira-kira? Debu, Pak. Debu ya, Debu jangan atau sampai udara. menyaring batu kecil. Nah, tidak mungkin ya. Jadi pasti menyari yang tak kasat mata. Jadi sebenarnya bukan tak kasat mata, tapi benda-benda asing yang kecil. Kemudian dia menghangatkan. Bagaimana itu menghangatkan? Maksudnya bagaimana itu menghangatkan? Bagaimana itu menghangatkan maksudnya? Menghangatkan dan melembabkan. Nah, ubah suhunya itu udara yang masuk, Pak. Betul gitu. Nah, bagi suhunya toh, misalnya suhunya panas ki, berarti harus ki didinginkan dulu, dilembabkan ki. Supaya hangat dan lembab. Supaya hangat, benar. Kalau menghangatkan supaya apa? Hah? Kan ada melembabkan, menghangatkan bagaimana itu? Apa maksudnya itu? Kan ada ini menyaring, ada menghangatkan, kemudian melembabkan. Jadi dia menghangatkan itu ketika udara yang panas itu masuk ke udara yang dingin atau lembab itu berusaha siap diterima sama paru-paru, Pak. dengan kondisi tubuh toh, sesuai dengan kondisi tubuh. Jadi kalau ada dingin, maka dicoba menghangatkan. Kalau ada yang terlalu lembab, maka dia akan dihangatkan. Kalau terlalu panas, maka dilembabkan dengan lendir. Ada lapisan lendir di hidung ya. Itu. Jadi kenapa seperti itu? Kalau panas mau didinginkan, karena ada namanya di sistem tubuh kita itu yang harus stabil, harus dalam keadaan seimbang. Saat tidak seimbang antara yang masuk dan keluar, maka terjadilah namanya abnormal fungsinya. Itu seperti itu. Jadi tubuh selalu adil ke semuanya, harus semuanya seimbang. Ya, antara panas dan dingin, cairannya, cairan asam, cairan basa harus seimbang semuanya. Kapan tidak seimbang, maka akan terjadi perubahan fungsi.
perubahan fungsi, maka akan menyebabkan adanya penyakit. Iya, sebentar ya, lobet ki. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ada paring. Paring ini adalah ruang posterior rongga mulut, terletak di antara rongga hidung dan laring. Posterior itu adalah istilah anatomi. Saya akan tunjukkan posterior, ini. Nah ini, oke. Di anatomi kita tidak bilang belakang dan depan. Kita tidak bilang di atas dan di bawah. Kita tidak bilang di samping, ya. Tapi istilahnya adalah kalau bagian depan itu namanya inferior. Nah ini bagian depan ini namanya inferior. Kemudian bagian belakang atau punggung ini disebut dengan posterior. Jadi kalau ada istilah posterior berarti dia mengarah ke belakang dia. Kemudian superior artinya di atas. Kalau inferior berarti di bawah. Kalau misalnya hidung terletak di superior dari mulut, berarti hidung di atasnya mulut. Ya, hidung di atasnya mulut. Kemudian kalau inferior berarti hidung inferior terhadap mulut inferior terhadap hidung. Jadi artinya mulut di bawah daripada hidung. Ini ya istilahnya bisa dilihat dari sini. Ini terkait dengan istilah arah. Arah digunakan untuk menggambarkan lokasi satu bagian tubuh dalam kaitannya dengan bagian tubuh lainnya. Anterior artinya depan, posterior artinya belakang, kemudian superior berarti atas, inferior artinya bawah, medial itu tengah, lateral berarti dia keluar, sisi luar. Kemudian di anatomi bidang tubuh itu dibagi antara sagittal plane. Sagittal plane itu dia dibelah ini, jadi hidungnya dibelah seperti ini, dibelah itu namanya sagittal plane. Dia membagi tubuh antara kiri dan kanan. Jadi ini instruksinya, membagi tubuh antara bagian kiri dan kanan. Kemudian ada namanya frontal plane. Frontal plane itu membagi tubuh menjadi anterior dan posterior. Jadi membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Kemudian ada namanya transverse plane. Transverse plane itu membagi tubuh menjadi dua bagian antara superior dan inferior. Paham atau bingung? Bingung? Ya, saya juga bingung. Jadi begini, wajar kalau Anda bingung karena ini baru pertama kali mungkin mendengarnya ya. Mungkin pernah membaca tapi belum pahami, tapi sekarang sudah mulai bingung, artinya Anda sudah mulai belajar. Karena orang yang tahu itu berarti kita berangkat dari yang tidak tahu. Kalau misalnya tidak bingung sama sekali, otomatis tidak ada pertanyaan kan? Kalau bingung berarti belajar ini karena ada hal yang tidak ditahu. Orang belajar itu adalah orang yang tidak tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi saya ulangi, bidang tubuh itu dibagi ada 3 misalnya. Dibagi antara kiri dan kanan, berarti dibagi antara anterior dan posterior, antara bagian depan dan bagian belakang. Kemudian ada yang dibagi antara inferior dan superior.
ada dibagi antara ini adalah superior, ini adalah inferior. Ini kan dibagi dua badannya kan? Ini bagi dua antara atas, ini bawah. Toh, ini artinya superior. Superior itu atas, inferior itu bawah. Ini seperti yang gambar ini. Gambar ini hanya untuk memperjelas. Kita berangkat dari sini sebenarnya. Kemudian memperjelas ini. Itu ya. Saya kembali ke sini. Kembali ke materinya. Mana tadi? Ini. Kemudian ada faring, ada glotis. Nanti kan kita tunjukkan mana glotis, kemudian ada laring. Laring itu adalah, jadi sebelumnya sistem pernafasan itu strukturnya itu dibagi dua. Ada yang bagian atas dan ada yang bagian bawah pernafasan. Bagian atas itu mengarah di sini saja. Toh, dari sini ke atas. Kalau bagian bawah dari sini ke bawah. Sini. Toh. Ini saluran pernafasan bagian atas, kemudian saluran pernafasan bagian bawah. Kita petakan biar lebih mudah untuk memahaminya dan tidak tidak terputar-putar dan tidak tertukar. Kemudian ada trakea. Trakea yang mana itu trakea? Kira-kira trakea yang mana? Kalian biasa bilang tenggorokan. Ada batang tenggorokan. Nah itu. Kemudian ada bronki, ada bronkiolus. Alveoli itu adalah kantung udara ya. Baik, saya masuk ke gambarnya saja. Tapi ini adalah susunannya ya, strukturnya. Saya masuk. Baik. Ini adalah hidung. Ini adalah hidung. Kemudian ini ada mulut. Ada tulang hidung, ada rongga hidung, kemudian ada serabut saraf pembau. Ada saraf pembau. Jadi ini yang mengirimkan ke otak kalian bahwa ini ada bau nih. Anda bisa bedakan mana bau parfum dan mana bau dari sampah. Atau ada yang tidak bisa bedakan antara bau parfum dan bau sampah. Sama semua baunya begitu. Kemudian ada ini silia. Apa fungsinya ini? Yang pertama adalah menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung. Biasanya kalau ada yang masuk di ruangan pertama kali itu biasanya ada yang batuk, betul tidak? Nah, itu karena banyak kotoran, makanya kotoran itu dikeluarkan dengan lewat batuk. Itu, ya. Kemudian tadi ada fungsinya di rongga hidung itu adalah mengatur suhu udara. Kemudian yang ketiga adalah mengenali bau melalui saraf atau olfaktori. Kemudian dari hidung ada faring namanya. Faring adalah saluran berbentuk corong yang menghubungkan antara rongga hidung dan mulut ke laring. Ini laringnya. Ini laring. Dari hidung menghubungkan rongga hidung dan mulut, ini mulut dengan laring. Kemudian secara sederhananya ini ada saluran pernafasan. Kan faring itu berada di belakang ya, di belakang rongga mulut ini faring. Kemudian saluran pencernaan. Nah, di saluran pencernaan ini ada yang biasa sementara makan, ada makanan masuk di hidung. Penyebabnya adalah ini. Kenapa gara-gara ini penyebabnya nanti kita akan lihat. Oke, dari faring ke laring, di laring. Ada namanya epiglotis. Epiglotis itu adalah, ini ada dua jalur ini. Ada jalur untuk makanan dan ada jalur untuk pernafasan. Epiglotis ini adalah membuka jalan udara saat bernafas. Jadi ketika bernafas dia terbuka. Tetapi ketika kita menelan makanan, maka dia akan menutup.
Adakah yang saat makan dia akan bernafas juga? Adakah yang begitu? Pasti salah satunya yang bekerja dulu. Kapan bersamaan pasti akan kalian tersedak. Coba rasa dulu tuh. Tapi siksa itu kalau masuk ke makanan di hidung. Jadi ada namanya epiglotis. Epiglotis itu dia yang akan menutup dan membuka, ya. Kemudian dari laring ke trakea. Trakea itu adalah batang tenggorokan ini, trakea. Ini namanya cincin tulang rawan. Apa kira-kira fungsinya ini cincin ini di trakea? Ada yang bisa? Apa fungsinya? Fungsi dari trakea, cincin di trakea. Fungsinya adalah ini untuk agar batang tenggorokan kita ini selalu terbuka. Kapan ini tertutup? Kalau tertutup ini tidak ada cincinnya, otomatis udara tidak akan masuk, tidak akan bisa masuk dan sampai ke otak. Otomatis itu jadi fungsinya adalah supaya rongga atau ruang-ruang di batang tenggorokan ini selalu terbuka. Itu fungsi dari cincin-cincin yang ada di batang tenggorokan. Kemudian di batang tenggorokan itu kurang lebih panjangnya adalah 10 cm. Ini 10 cm. Kemudian di batang tenggorokan ini terbagi dua, bercabang. Bercabangnya adalah ada namanya bronkus. Jadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Dari trakea ini terjadi percabangan antara bronkus kiri dan bronkus kanan. Ya. Kemudian bronkus kiri dan bronkus kanan. Pertanyaan saya selanjutnya, ini saya akan ada pertanyaan sini terakhir. Kenapa di paru-paru kiri ini hanya ada dua? Ini lobus ini adalah bagian segmen. Kenapa ada dua lobus sedangkan di paru-paru kanan ada 3 lobus? Kenapa kira-kira? Kenapa hanya ada paru-paru kiri hanya 2 bagian dan paru-paru kanan hanya 3 bagian? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa membantu saya? Ya, silakan. Nah, itu kenapa kiri kecil dan kanan besar? Nah, ya benar ya, jawabannya adalah itu. Ya. Oke, terima kasih ya. Nah, itu. Jadi kiri dan kanan itu terpisah, ada 2 bagian dan 3 bagian karena di kiri ada jantung. Makanya ruangnya lebih mengecil karena ada isinya. Gitu ya. Benar yang disampaikan Irga ya? Oke, lanjut. Ada trakea, bronkus, kemudian tadi ini. Nah ini. Paru-paru itu berbentuk kerucut berpasangan. Kanan terdapat 3 lobus, kiri terdapat bronkus dan bronchiolus dan alveolus. Alveolus itu adalah apa itu alveolus? Ya, silakan. Ya, dia adalah kantung udara ya di dalam paru-paru. Jadi di situ di dalam alveolus itu terjadi pertukaran gas antar udara. Pertukaran gasnya adalah ini. Udara dan Karena darah. ya, karena ada ini di kapilernya ini. Pertukarannya. Jadi darah ditukar di situ di dalam paru-paru. Kemudian
di paru-paru itu ada cairannya. Kenapa? Supaya tidak terjadi gesekan antara dinding luar dengan paru-paru. Jadi ada cairan di dalam paru-paru itu yang untuk melindungi. Namanya pleura. Kemudian selanjutnya ini paru-paru kiri, paru-paru kanan ada bronkus. Ini adalah bronkus. Kemudian bronkus ini bercabang lagi. Cabang kecilnya lagi namanya bronkiolus. Kemudian bronkiolus ini bercabang, kemudian di cabang-cabang bronkiolus itu kemudian ada namanya alveolus, kantung udara itu. Jadi ini adalah bronkus, kemudian ada bronkiolus, kemudian bronkiolus ini bercabang lagi kecil-kecil kantong-kantong udara. Nah, inilah yang terjadi pertukaran udara. Kemudian terakhir alveolus. Alveolus itu adalah tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2 dari sel darah ke udara. Di alveolus itu ada dinding tipis, kemudian ada kapiler darah, kemudian kantong kecil. Kapiler darah itu adalah tempat pertukaran ya antara CO2 dan O2 atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu di alveolus. Ada yang bingung? Semua tidak bingung ya? Syukurlah kalau tidak bingung. Karena ini letak apa ya? Letak nikmatnya kita belajar terkait dengan anatomi atau anatomi dan fisiologi ya. Anatomi dan fisiologi bagian dari biomedi di sini. Karena menurut saya ini menantang untuk kita asik untuk kita pelajari. Karena yang kita pelajari adalah bagian-bagian dalam tubuh kita sendiri. Ini semua ada di dalam tubuh kita semua. Selagi kita manusia pasti ada semua ini. Baik. Jadi paling utama yang perlu diketahui adalah harus tahu sistem pernafasan itu mulai dari mana, kemudian sampai di mana, itu yang paling utama. Salurannya, kemudian setelah tahu saluran ya setidaknya atau minimal tahu apa fungsinya di situ. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan? Materinya tentang sistem pernafasan selesai. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan sebelum, ya silakan. Ya. Otot diafragma lemah lah gitu ya. Lemah. Apakah masih bisa bernafas atau tidak? Pertanyaan yang bagus. Ya. Otot diafragma ya pastinya masih bisa. Kenapa? Karena otot-otot pernafasan itu kan bukan cuma cuma diafragma saja. Meskipun presentasinya pasti memiliki peran penting otot diafragma itu. Kita kan punya otot otot di antar tulang tadi, interkostal itu di dada kan ada pernafasan dada, kemudian pernafasan perut. Itu bisa mengganti fungsi dari otot diafragma itu. Kemudian kalau misalnya memang sama sekali tidak bisa berfungsi, maka harus segera ke dokter ya. Kenapa? Karena kalau kekurangan oksigen dalam tubuh kita ada namanya hipoksia. Hipoksia adalah kekurangan oksigen. Jadi oksigen tidak sampai ke otak, maka akan terjadi pingsan. Kalian akan pingsan kalau tidak sampai oksigennya ke otak.
Kalau kelemahannya ringan masih bisa membantu karena ada otot-otot lain yang bisa berperan seperti otot interkostal, kemudian ada otot perut, otot perut ya, rectus abdominisnya. Seperti itu ya. Hilda. Ya, kalau misalnya ada saya sampaikan Pak kurang tepat itu harusnya yang ini bisa ya, bisa sampaikan ya, misalnya jangan terima-terima, bagusnya kita berdiskusi. Diskusi itu bukan satu arah saja. Apa yang saya sampaikan langsung Anda memvonis bahwa ini benar. Tidak ya. Harus Tapi Bapak, kalian harus Bapak saya menambahkan juga mau kalau ada yang bertanya. ya, siap. Tapi Ya. Bapak, Ayo Pak, tentang Syakira tadi Kawinata dari kelas apa mau bertanya tentang itu orang yang makan lewat hidung Pak. Kalau kan itu ada selang masuk di hidungnya Pak. Jadi Ya. bagaimana pernapasannya itu Pak? Apakah saat menarik napas itu makanannya ikut masuk atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Makanan lewat di hidung. Bisa atau tidak? Itu pertanyaanku dulu. Yang lainnya makanan lewat hidung. Bantu Ada bantu aku saya lihat dulu. itu Bantu saya yang orang lain dulu. makan lewat hidung. Iya. Bagaimana? Makanya penasaran Kak Pak, bagaimana pernapasannya itu? Apakah terganggu atau bagaimana Pak? Karena kan ada selang-selang masuk di situ dalam hidung Pak. Iya, oke. Yang lain teman-temannya ada yang bisa bantu saya menjawab itu? tidak semua makanan bisa masuk di lewat hidung itu Pak. Makanan yang bisa lewat di hidung itu adalah makanan yang halus, ya. Tidak mungkin nasi yang utuh itu masuk, tidak mungkin. Makanan halus pasti. Tapi Iya, kan ada kenapa lewat dari apakah bisa selang-selangnya lewat dia hidung? itu Pak. Apakah bisa lewat di hidung atau tidak? Saya ada jawabannya, tapi saya minta untuk kalian dulu untuk ini bantu saya. Saya akan tunjukkan gambarnya. Ada yang bisa? Yang lain dulu, teman-teman yang lain, apakah bisa? Pastinya itu lewat hidung, pasti tidak, bukan jalur normal ya, bukan jalur normal. Pastinya bukan jalur normal karena makanan itu kan harusnya lewat di mulut. Tapi karena adanya suatu penyakit atau hal lain sehingga harus lewat hidung. Ada yang bisa bantu saya dulu sebelum saya menjawab itu? Saya akan tampilkan gambarnya. Bisa diulang pertanyaannya. Bagaimana jalur pernafasannya orang yang makanannya lewat di hidung? Toh? Terganggu Ki Pak, karena di sini bisa menyebabkan iritasi dan peradangan atau sumbatan. Iritasi, sumbang di mana? Yang lain dulu. Di saluran pernafasan aspirasi, Pak. Yang mana itu? Yang bagian mananya? Kalau halo, kenapa diam? Halo. Bagaimana kira-kira itu? Nah, karena tadi saya jelaskan tadi ini ada epiglotis ini. Ini selangnya masuk ke jalur makanan. Kalau selangnya masuk ke jalur pernafasan, pasti akan terganggu karena bukan jalannya. Loh, begitu. Jadi apakah bisa bernafas? Masih bisa bernafas karena selangnya itu lewat di jalur makanannya, bukan di jalur pernafasan. Itu ya. Karena ada dua percabangan. Fungsinya epiglotis ini adalah ketika epiglotis ini, ketika kita bernafas, maka jalan udaranya terbuka. Tapi kalau kita menelan, maka dia akan menutup. Kenapa menutup? Supaya makanan itu tidak masuk ke
paru-paru atau hidung. Itu gunanya fungsinya epiglotis. Saya kan tunjukkan yang lebih detail lagi fungsi dari epiglotis ini. Jadi orang yang ini saya akan tunjukkan fungsinya epiglotis biar lebih jelas. Karena mungkin gambarnya nah, epiglotis ini coba buka dulu deh. Nah, ini epiglotis. Ini mulut ini makanan ke sini. Pasti kalau ini tertutup, maka makanan akan masuk. Tapi kalau ini terbuka, otomatis makanannya akan masuk ke bisa jalur pernafasannya. Itu ya, ini fungsinya tadi. Apakah orang yang makan lewat selang, apakah pernafasan terganggu? Tidak terganggu sama sekali. Meskipun kalau kita bernafas secara normal tanpa selang pasti lebih efektif daripada yang menggunakan selang, gitu ya. Ada namanya fungsi epiglotis epiglotis itu yang membedakan jalur dari jalur pernafasan dengan jalur pencernaan itu berbeda. Kalau makanan itu terkait dengan pencernaan kan, pernafasan terkait dengan paru-paru. Kalau pencernaan dia terkait dengan bagaimana lambungnya, ususnya, begitu. Siapa tadi yang bertanya? Siapa namanya tadi? Syakira, Pak. Syakira. Begitu Syakira ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Karena jalurnya berbeda, Ki. Ada yang lain lagi perlu kita diskusikan? Saya, Pak, tentang istilah bagian tubuh itu tadi yang dalam anatomi. Iya, apanya itu? Istilah bagian tubuh? Eh, Ada yang ini kah? Atau yang ini? Nah, di sini, Pak, yang di medial sama lateral kalau nggak salah. Lateral dengan Nah, apa perbedaannya itu, Pak, antara istilah medial dan lateral dalam menambahkan lokasi struktur tubuh? baik lateral dengan medial ya. Teman-teman yang lain kira-kira yang lainnya apa yang kira-kira membedakan antara medial dengan lateral? Yang lainnya kira-kira apa yang membedakan antara ini dua ini? Medial berarti itu garis tengah tubuh, Bapak. Kalau lateral berarti garis tengah tubuh. apa? Bilang medial. Coba bilang dulu. Kalau medial kalau sisi dalam, kalau lateral sisi luar, Bapak. Iya, begitu. Jadi kalau medial itu dia mengarah ke dalam titik tengah tubuh, sedangkan kalau lateral dia berada di sisi yang keluarnya. Dari tanda panahnya kita ini ya, tanda panahnya kita lihat. Contohnya hidung ini, hidung medial terhadap mata. Medial. Toh dari mata berarti dia berada di tengah toh. Ini berarti hidung itu medial terhadap mata toh. Paham? Dia Iya, Pak, menuju ke tengah. Kalau medial hidung medial terhadap mata. Ini matanya kan di luar. Ini di luar berarti ini medialnya adalah hidung. Itu yang membedakannya. Kalau lateralnya adalah lateral dia mengarah keluar, menjauhi garis tengah tubuh. Itu lateral. Dia berbicara tentang sisi luar. Kalau hidung dan telinga berarti telinga itu adalah lateral dari hidung. Toh, artinya dia sisi luarnya toh. Sisi luarnya dari hidung ini ini telinga dari sisi luar. Berarti lateral, sisi luar dari hidung. Atau bingung, Ki? Paham nih, Pak. Itu ya. Oke, ada lagi kira-kira karena ini anatomical movement ini terlalu kalau lewat online ini saya tidak bisa ajarkan kalau lewat online. Kenapa? Karena
karena ini berat sih kalau cuma kita mengawan-awan. Harus ada Tapi praktek. Bapak tentang tadi yang dijelaskan ke pertanyaannya Irga tentang diafragma yang bermasalah. Ya, Kita tahu itu gejala-gejalanya dari mana, Pak? Kalau misal keluhannya apa nanti kalau diafragmanya bermasalah itu kita taunya di mana? diafragma Keluhan bermasalah, tidak berfungsi dengan baik ya. Diafragma itu adalah otot ya. Diafragma bermasalah, yang pertama, ini ke dokternya yang terkait dengan penyakitnya nanti, bisa lebih langsung ya, karena yang pertama saya bukan dokternya, saya hanya, memberikan bagian luarnya saja terkait dengan penyakit. Nanti kita akan bahas di ini, dibahas di, ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Itu terkait dengan masalah kesehatan. Ya, seperti itu ya, terkait dengan, penyakitnya. Untuk lebih detailnya, nanti kita bahas di situ, dan saya hanya memberikan, kulit-kulit luar terkait dengan penyakit, karena yang membahas ini adalah dokter. Kalau ciri-ciri dari kelainan, diafragma ya, kelainan diafragma itu adalah otot di bagian bawah, rusuk, itu namanya, diafragma. Saya akan tunjukkan dulu, gambarnya, kelainan diafragma. Nah, ini diafragma, ini bagian dalam, tubuh, dan harus pemeriksaan lebih lanjut. Tidak bisa, langsung kita memvonis bahwa, oh ini ada kelainan di, diafragmanya, tetapi yang pertama adalah pasti akan sesak nafas. Sesak nafas atau frekuensinya pernafasan kita itu biasanya di dalam 1 menit itu adalah 18 sampai 20 kali. 18 sampai 20 kali, tetapi kalau kita sudah bernafas nih di lebih dari itu sampai 50 kali, berarti sudah ada kelainan. Nah, kita harus periksa lebih lanjut. Kalau saya tidak bisa langsung memvonis bahwa kalau diafragmanya yang bermasalah ini, tidak ya, tapi ciri-ciri utamanya adalah frekuensi nafasnya akan, lebih lama. Padahal normalnya di antara 18 sampai 20 kali dalam 1 menit. Coba Anda hitung-hitung berapa kali Anda bernafas dalam 1 menit. Kurang lebih di angka itu 18 sampai 20 kali, kurang lebih di situ. Tapi kalau sudah di angka 50 kali misalnya, 30 kali, berarti ada pertanyaan, kenapa ini? Ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang bermasalah. Tapi belum bisa divonis bahwa diafragmanya yang bermasalah. Itu ya, terkait dengan kondisi awalnya saja yang bisa saya, jelaskan. baik Bapak, terima kasih. Ada lagi kira-kira yang perlu kita diskusikan terkait dengan, sistem respirasi? Iya, hampir jam 10. Ada lagi kira-kira terkait dengan respirasi? Jadi saya ulangi sedikit, yang mesti Anda pahami adalah, sistem pernafasan, kemudian bagian-bagian yang mana saja, karena jangan sampai Anda tertukar, Anda mengatakan bahwa sistem pernafasan itu adalah, lambung misalnya. Jangan ya, jangan ada yang tertukar, kemudian Anda bisa, mengurutkan secara sistematis mulai dari hidungnya, kemudian ke faringnya, ke laringnya, trakeanya, kemudian ke bronkusnya, bronkiolus, seperti itu ya. Saya minta tolong untuk ketua kelas screenshot lagi. Tadi di awal di screenshot, kemudian di akhir juga screenshot. Kalau ada temannya yang terlambat masuk, diisi saja di presensinya teh, artinya terlambat, hadir tapi terlambat. Ya. Ada lagi kira-kira yang perlu kita diskusikan? Ini kita diskusi ya. Diskusi artinya, apa yang saya sampaikan kalian boleh sanggah, kalian boleh, memberikan informasi terbaru, ya, karena
karena semakin muda usia itu semakin pengetahuan, kemampuannya, pengalamannya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang usianya sudah tua. Atau jadi harusnya Anda lebih bisa daripada saya. Jadi kita diskusi artinya kita bertukar informasi. Jangan cuma satu sisi bahwa apa yang saya sampaikan kalian langsung mengatakan oh itu saja yang benar karena yang menyampaikan adalah dosen. Saya juga adalah seorang manusia. Nah, seperti itu. Nah, kita saling mengingatkan. Ada lagi kira-kira sebelum saya tutup? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iswatin. Saya ingin bertanya, Pak, apa penyebab perubahan inspirasi dan ekspirasi pada saat berolahraga? Mengapa nafasnya menjadi lebih cepat dan lebih dalam? Baik, perubahan sebenarnya, maksudnya ini perubahan frekuensinya kan? Iya, Pak. Karena pasti dalam proses pernafasan pasti ada inspirasi dan ekspirasi. Kenapa cepat orang yang berolahraga dengan kalau kita tidak berolahraga itu seperti itu sederhananya. Kita berolahraga membutuhkan namanya energi. Membutuhkan oksigen. Kenapa? Karena otot kita bekerja lebih berat dibandingkan saat kita duduk seperti ini. Maka otot meminta, kasihkan saya nutrisi, kasihkan saya bensin untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya frekuensi nafas kita meningkat.